baca kitab dulu sebentar. Jam berapa sekarang? Jam 10. Jam 10 kurang 4. 10 kurang sejam. Saya mau tampil. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimakumullah. Oh ya, untuk mendapat keberkahan ya kita kirimkan Fatihah untuk penulis kitab ini, yaitu Tuan Guru kami, yaitu Al-Fatihah ila Al-Hajj, yaitu Fakhruddin Al-Bantani. Wa ila hadratin Nabi bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimakumullah. Wa adaman naf'abihi wa bi'ulumuhi wa bi barakatihi bidaraini amin. Qala babut tayammumi, bab tentang tayammum. Huwa lugatun al-qasdu wa sar'an isalu turabi ilal wajhi wal yadaini badlan anil wudu'i wal ghusli au adwan minhuma bi syara'iti mahsusatin wa huwa mukhtasun bil wajhi wal yadaini walau kanal hadasa akbaru. Huwa lugatun. Jadi bab tayamum ini, apa itu tayamum? Tayamum itu menurut bahasa adalah al-qasdu, yang dimaksud adalah al-qasdu, yang dimaksud wa syar'an isalut turabi ilal wajhi wal yadaini badlan anil wudu'i, yaitu menurut syara atau agama, yaitu sampainya debu atau tanah ke wajah kita, wal yadaini, dan kedua tangan, badlan anil wudu'i, sebagai pengganti wudu. Jadi tayamum ini adalah pengganti wudu. Wal ghuslu, dan mandi, maksudnya mandi wajib. Kalau kita lagi hadas tuh bisa dengan tayamum. Au adwan minhuma bisara'iti mahsusatin, atau anggota daripada keduanya, itu dengan maksudnya dengan membasuh muka dan kedua tangan, bisara'iti mahsusatin, dengan syarat-syarat yang khusus. Wa huwa muhtasun, dan dia yang khusus itu bil wajhi wal yadaini, yaitu pada wajah dan kedua tangan, walau kanal hadasul akbaru, walau dan jika meskipun itu hadas besar. Jadi intinya pengganti wudhu ini, biasa kan kita wudhu pakai apa? Pakai air. Nanti suatu saat kalau misalnya nanti ada sebab-sebab kenapa kita harus melakukan tayamum, apa aja sebabnya gitu. Jadi nggak sembarangan. Jadi ada sebabnya dulu baru kita melaksanakan tayamum. Faslun fi asbabit tayammumi, pasal dengan sebab-sebab tayamum. Kita kalau mau melaksanakan tayamum itu mesti ada sebabnya. Wa asbabut tayammumi sittatun, dan adapun tayamum itu sebab-sebabnya ada 6. Al-awwalu, yang pertama, faqadil ma'a bisafarin aw ghairihi, maka sesungguhnya air dengan sebab safar atau perjalanan dan lainnya. Kita naik kereta api mau ke Surabaya ya. Kalau kereta kan nggak bisa ditunda. Pak Masinis, saya mau sholat dulu, saya turun, bisa nggak? Bisa. Nggak bisa. Itu kita boleh pakai tayamum, maksud pengganti wudhu kalau kita mau sholat. Bagaimana sholatnya? Di kereta kok kita sholat sebisanya, kita kan duduk posisinya, ya sebisanya ya. Nanti ketika sampai di Surabaya, ya kita kan mau menuju Surabaya nih, kita iadah sholatnya, maksudnya kita ulang sholatnya. Tadi itu kita sholat di kereta namanya istiroman waktu, menghormati waktu. Jadi nggak boleh tuh kita datang waktu sholat
kita nggak sholat nggak boleh. Kalau kita mati, suatu contoh nih, anggaplah kita lagi sibuk nih, pos wendra lagi nyuci mobil, azan zuhur berkumandang ya, selagi hari Minggu ya nyuci mobil, kemudian nggak niat nggak apa nih, dia nyuci mobil aja, biasanya dia ke masjid, tapi ini nggak ke masjid karena sibuk ngurusin mobil, lagi nyuci, tanggung katanya, harusnya niat, ya Allah ya Rabb, ya tanggung ini kalau saya tinggal mobil lagi dicuci, ya nanti saya sholatnya setelah selesai nyuci mobil, saya sholat. Selesai nyuci mobil, dia nggak niat nyuci mobil misalnya jam 12 sampai jam setengah 1, jam 12 lewat 15 menit malaikat Israel menjemputnya, kita matinya husnul khotimah, apa su'ul khotimah, mati yang jelek, nggak bawa iman ya, karena kenapa? Meninggalkan sholat. Yang kedua, wasani, yang kedua, haupun mahzurun min isti'malil ma'i kamarodin ya, sebab melaksanakan tayamum ini dia takut, khawatir apabila dia menggunakan air kamarodin, seperti lagi sakit. Kita lagi sakit ya, mau wudu, gigil nih, kena air gigil nih, kita nggak bisa ya, nggak bisa. Suatu contoh nih, kita waktu tidur sehat, bangun mau subuh nih ya, mau ke kamar mandi, tahu-tahu badan kita udah dingin ya, kemudian mau kena air tambah malah gigi kita tuh apa begitu tuh, kita boleh tayamum dalam seperti itu ya. Kita jadi sholat jangan tidur lagi nggak sholat, wah bahaya ini ya. Makanya tujuan kita duduk di majlis biar supaya tahu tentang ilmunya gitu. Kalau kita meninggalkan kayak gitu, kayak apa tuh dosanya gitu. Au ziyadatin, atau bertambah alamun, yaitu penyakitnya. Fa'asya min adwi zohir, yaitu pada anggota tubuh yang zohir. Wasalis, yang ketiga, sebab tayamum yang ketiga adalah ihtiyajahul lil ma'i li'atosi nafsihi au ghairihi min rifqatihi awil hayawani muhtaramun walau kanat hajatihi ilaihi fil mustaqbal. Yang ketiga adalah sebab tayamum itu karena kebutuhan dengan air, karena haus untuk dirinya atau orang lain, dan toleransi kepada binatang yang dihormati. Nih ada air cuma segini nih, 1 botol, ini kan bisa buat wudhu ya. Suatu contoh nih, bisa air lagi nggak ada, lagi kemarau, ada cuma 1 botol, kemudian kita punya peliharaan, tapi peliharaannya nih yang dihormati, seperti kucing ya kan, jangan anjing. Kalau anjing nggak boleh, biar dimati aja, ini kita buat kita gitu ya. Ini yang binatang yang kita hormati, kita kasih dia aja kan, jangan buat wudhu, kasih minum supaya dia tidak mati nih binatang ini. Tujuannya ke sana, boleh gitu. Kalau jika suatu saat musim kemarau nggak ada air, cuma ada yang 1 botol ini, binatang kita juga haus nih ya, kita kasih binatang aja, kita wudhunya untuk tayamum. Warobi, yang keempat, ta'adzarul isti'malil syar'an au hasanan, yaitu karena uzur penggunaannya ya. Yang kelima, anisyanul ma'i au idlalahu fi rihlah, yaitu kelupaan air di dalam berihlah ya. Kalau kita rihlah perjalanan tuh ya, kadang-kadang lupa kok. Tapi kalau sekarang kalau rihlahnya pakai mobil masih gampang, kita kan mampir di masjid udah pasti banyak air ya. Ini suatu saat kemarau yang berkepanjangan, airnya susah, tujuannya ke sana. Wasadis, yang keenam, imtina'u isti'malil ma'i fi adwin au a'dahi badanihi liwajhin jabirah au nahwaha. Yang keenam adalah mencegah menggunakan air pada anggota tubuh kita atau badan kita karena ada jabaroh atau perban. Suatu contoh nih, kita tangan kita diperban ya, ini boleh nggak dibuka perbannya, kita wudhunya yang lain ya, wudhu pakai air misalnya. Ketika yang perban ini ya kan, jangan, nggak bisa kata dokter
nggak boleh kena air, bahaya ya kan. Kita mesti ikut perintah dokter. Jadi di tangan kita ada perban ini, wudhunya tadi kita wudhu pakai air, giliran pas di tangan karena ada perban, kita jangan basuh di tangan. Nanti untuk tangan kita pakai tayamum, tapi nunggu kering dulu. Yang ini, yang lain dari ya. Sebaiknya kalau kita mau perban, takut nanti itu kita wudhu dulu bagusnya. Jadi dalam keadaan punya wudhu baru kita perban, bagusnya begitu adabnya. Faslun fi syurutit tayamum, pasal di dalam syarat-syarat tayamum. Wa syurutuhu sittatun, syaratnya ada 6. Ayyakuna biturabin kholison, yaitu menggunakannya itu dengan debu yang kholis, khusus, tohir yang suci, tohuron sangat suci, lahu baginya gibaron debu. Jadi alat untuk tayamum itu kita ambil tanah ya, tanah yang kering ya, tapi yang suci, yang tidak dikencingin misalnya kucing atau binatang lainnya. Maksud tanahnya benar-benar suci. Ya kalau mau bagus lagi kan ada batu merah tuh, bata. Boleh tuh kita tumbuk yang halus, kan bata dari tanah tuh. Tumbuk yang halus kita gerus tuh. Boleh pakai itu, nanti kita simpen, kita bawa kemana nih suatu saat. Ini umumnya lagi kemarau nih ya. Wa ayyak sudahu, dan yang dimaksudnya adalah ayyam saha wajahu wa yadaini bidor bataini, yaitu pelaksanaan untuk tayamum ini. Kalau udah ada debunya, kita membasuh wajah dan kedua tangan kita ya. Jadi debunya udah disiapkan di depan sini misalnya, debu yang bagus. Bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya gini, debunya ini kita tepuk dorbata ini, 2 tepukan. Misalkan ini debu ya, 1, 2 ya. Kemudian bagaimana cara membasuhnya? Tadi kan disuruh muka sama tangan. Muka dulu. Ketika muka, niat nawaitu tayamumi listibahatis sholat lillahi ta'ala. Saya niat tayamum untuk melaksanakan sholat. Nah, muka 2 tepukan, 1, 2 ke muka. Basuhnya sama seperti wudhu pakai air ya, basuhan muka. Kemudian basuh tangan. Jadi cuma 2. Jangan debu ini dikumur ya, jangan. Tadi kumur lagi seperti kayak air, jangan. Ya, 1 tadi wajah ya. Yang kedua perhatikan, tepuk dulu 2 kali. 1, 2. Ini kan kalau kita ini nempel di tangan. Caranya gini. Ini ada debu di kedua tangan, 2 telapak di tangan kita ada debu ya. Caranya gini. Kelingking sama jempol. Ya, salah satu gitu. Tarik ke belakang sampai sikut. Habis sikut sini. Ya. Berapa kali? 3 kali, 2 kali? 1 aja. Sekali aja. Banyak. Sekali gini. Ke belakang ya, sampai sikut. Habis ini puter. Kan depannya udah belakang ininya. Yang ini kan belum digunakan untuk tangan yang satunya. Nah, bisa tepuk lagi. Ya, sama sampai sikut kembali. Ya, selesai sudah. Tapi ini untuk tayamum ini jarang penggunaannya. Ini nanti suatu saat, misalnya darurat kiamat nih, misalnya. Ini bisa juga pas Hendra nih kebetulan. Orang pada lebaran, pada pulang kampung semua nih. Ya, Nggak ada air. cuma Pak Suhendra dong sendiri nih di rumah, air mati. Mau manggil tukang pompa nggak ada, mau ini minta sama tetangga pada nggak ada semua. Nah ini boleh nih kita melaksanakan kayak gitu. Enggak, masih Ya bisa. tapi enggak, ini kan bisa ke masjid ya. Iya. Kalau ke masjid misalnya jauh misalnya ya, masjid jauh misalnya ya boleh gitu. Jadi kayaknya. Dan kemudian kelanjutan daripada syarat ini ada wa ayyakuna tayammuma ba'da duhulil waqti,
Dan tayamum ini dilakukan setelah masuk waktu. Jadi kalau wudhu pakai air, ya kita kan bahkan 2 waktu sampai berapa waktu boleh ya. Kalau tayamum ini, misalnya kita mau sholat zuhur, nunggu waktu masuk dulu. Zuhur telah masuk, azan tiba, baru kita tayamum. Nanti cuma sekali pakai. Nanti asar udah lain lagi, ya tayamum lagi, gitu. Ya. Kemudian ini ada kisah. Malam nih kita, ya, ini namanya kita suami istri, ya. Maaf nih ibu, ya, biar jelas nih. Kita sama istri kita, ya nyampur tidur maksudnya. Paham deh nyampur ya? Enggak paham. Jelasin. Jangan diperpanjang. Terus setelah nyampur ya, kita bangun nih mau subuh, badan menggigil. Enggak, air ada, menggigil badan kita. Tadi sehat ya. Bagaimana caranya? Pakai tayamum. Nah, pakai tayamum. Tayamumnya 2 kali. Berarti Pertama, dengarkan dulu. Pertama, tayamumnya seperti tadi, yaitu untuk sholat, istibahati sholat. Yang kedua, untuk istibahati janabah. Nah, kedua. Tapi ini untuk sementara. Nanti apabila sakitnya sembuh, misalnya jam 7 pagi dia sembuh ya, dia mesti ulang sholatnya. Ini ada sholatnya. Kemudian kita mandi tetap pakai air, karena ini tayamum ini tidak menggugurkan janabah, nggak bisa. Cuma sementara aja dia sifatnya. Jadi karena kita menghormati waktu, kan kalau sholat mesti harus gitu ya. Sedangkan kita punya junub, bagaimana caranya? Caranya gitu. Jadi 2 kali tayamum. Dan juga mesti masuk waktu ya. Syaratnya masuk waktu dulu baru kita. Nah, bagaimana ya kalau kita perhatikan saudara kita yang lagi sakit di rumah sakit ya, lagi diinfus di ruang ICU, malah nggak sholat, salah. Justru itu di ambang kematian. Kita harus lebih hati-hati lagi. Bagaimana sholatnya? Nggak usah wudhu nggak apa-apa. Niat aja. Bagaimana kan sholat nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk, tidur, nggak bisa tidur, pakai anggota mata apa gitu ya, boleh. Kalau pakai mata nggak bisa juga, sholatin, itu caranya. Jangan sampai nggak sholat. Kebanyakan orang karena merasakan sakit, males dengan sakitnya itu, sampai ibadah dia tinggal. Ya, ini ya mudah-mudahan kita yang ada di majlis ini udah tahu keadaan ini, jangan dilakukan. Kita kalau mati, kita kan nggak tahu. Kita yang sehat sama yang mati, kira-kira sama yang sakit mana duluan nih? Sakit. Ya nggak bisa pastiin kan? Ya tapi yang lebih jelas, dia lagi sakit udah ngapa-ngapan nih di ruang ICU. Kita yang sehat kan lebih ini dominan dia yang di dalam ICU kan ketimbang kita. Makanya jangan nggak sholat. Ya kan Nah, susah saya di rumah aja kan males. ada, saya punya istri, ya istri saya nanya, ya sebatas mana nih kemampuan kewajiban sholat bagi manusia? Soalnya ibunya, saya punya mertua ya, ibunya istri saya, dia suka apa agak lupa pikun gitu loh. Saya bilang begini, mana yang punya uang 100 ada nggak? Uang 100 lembaran? 100.000. Enggak bang. Jadi kasih tahu, nih ibu, ini uang berapa nilainya? Kata dia 100.000, kan betul 100.000 ya? Masih wajib sholat. Oh, paham nggak? Nah, masih tahu duit, udah. Jadi caranya gampang. Sampai mana kewajibannya? Ya sampai kayak gitu tuh. Ya kalau kita kasih gitu ya. Makanya harus gila dulu dong kalau nggak mau sholat. Ya. Iya, ya makanya 2. Kalau yang nggak boleh sholat kan 1 ya. Sakit, orang sakit boleh nggak sholat, tapi nanti diganti. Kedua, anak kecil yang belum balik. Yang ketiga, orang gila. Pilih yang mana tuh? Masa sehat mau dikategorikan yang 3 itu gitu. Makanya nanti juga kita yang pertama dihisab adalah, kata baginda Rasulullah, awalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-sholat. Nanti kita semua ini ada pertanggungjawabannya. Yang pertama kali dihisab kan nanti kita digiring nih ya. Nanti kita akan merasakan berapa lama kita pada padang mahsyar. Itu menurut riwayat ada yang sampai 1000 tahun, ada yang mengatakan 2000 tahun ya. Kita seolah-olah dibiarin sama Allah gitu. Terus nanti setelah itu
langsung kita dihisab. Yang pertama dihisab itu sholat kita. Ya, awalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-sholat. Seorang hamba nanti akan dihisab yaitu tentang sholatnya. Fa'in wujidat tamatan. Apabila ketika dihisab itu ada kesempurnaan sholatnya, ya, ubilat wasairu amali, akan diterima seluruh amalnya. Jadi gini maksudnya, kita kan semenjak balik diwajibkan sholat, kan suka-suka tinggal nih, ya bolong. Nah itu tuh gini maksud. Nah kalau dia sempurna, apalagi dia pakai ilmunya, ya itu kan nutup tuh. Wah ini banyak bolongnya nih sholatnya. Kata malaikat, ya Rob, bagaimana bulan-bulan ini? Ya tapi Allah tidak memvonis. Kata Allah, coba periksa, adakah hambaku pernah sholat sunat? Kata malaikat, diperiksa, ada. Oh pernah sholat duha, pernah sholat apa namanya rawatib, ya gitu ya, mulai tahajud ya. Akhirnya yang bolong tadi itu, ya selama dia hidup berapa kali meninggalkan subuhnya, setelah johornya berapa kali, ditambal tuh. Suatu contoh, ambil subuh ya, subuh dua rakaat. Jadi satu rakaat dipotong 70 rakaat sholat sunnah. Sholat duha 70 rakaat diambil buat nambel untuk sholat subuh. Jadi sholat subuh 2 rakaat kali 70 140. Sholat duha kita diambil tuh 140 untuk sekali meninggalkan subuh. Belum baru subuh sekali, belum yang lainnya. Makanya bila kita banyak meninggalkan sholat ketika masih remaja atau sebelumnya dah, ya itu jangan sholat sunnah, sholat kodok aja kodok gitu, waktunya bebas. Bagaimana ini sudah jelas mengenai tayamum? Jelas ya? Nanya. Ya, kan tadi bilang kalau tayamum itu di kereta untuk melakukan sholat itu di kereta kan nggak ada debu. Itu kalau nempelin di kaca buat tayamum itu bisa enggak. Terus kalau misalnya di perjalanan kendaraan itu nggak ada pasir, nggak ada, kan nyari susah ya, apalagi ya di tempat-tempat yang di kota. Itu kalau ditempelin di dashboard terus buat tayamum itu sah atau tidak? Kalau menurut perasaan kita kayak di tembok, di dinding-dinding seperti itu, menurut kita ada debu, boleh nggak apa-apa, boleh, nggak selalu itu ya, boleh gitu. Jadi sekarang begini, sebetulnya kalau seperti kayak naik mobil bus misalnya gitu ya, kan biasanya dia sopir tuh mampir ke area, kita pergunakan, jangan ngopi dulu, sholat dulu. Ini bayangkan orang ngopi dulu, langsung berangkat mobilnya, kagak sholat jadinya. Nah jangan, jadi utamakan sholat kalau berhenti di rest area. Kalau misalnya kendaraan bis yang baru ceritakan, misalnya orang merantau pulang jarak jauh, pas waktu duhur, nah nanti bagaimana kalau kita mau berangkat itu duhur di jamak sama asar, itu gimana? Hebatnya lah, nanti boleh. Nanti kalau misalnya waktu sono nggak bisa ngejar asar mungkin nggak masalah. Kalau misalnya pas begitu asar mau habis berhenti, kita tetap melakukan asar nggak itu? Jadi begini, ini babnya lain, tadi kan tayamum. Jadi ini tanya jamak. Jadi masalah jamak kita udah bahas kemarin tuh ya, udah pernah kan? Jadi ada syaratnya. Kalau kita mau dijamak sholatnya tuh jarak tempuh yang kita tempuh dalam perjalanan itu mesti 2 marhalah atau 90 kilo. Baru boleh digabung jamak. Jadi di jamak tuh boleh. Sekarang ini waktu asar nggak bisa berhenti. Nanti di waktu johor, waktu sholat asar boleh. Kan ada jamak takdim, ada jamak takhir. Cuma awalnya begini. Kalau ini misalnya kayak ini apa Serpong ya. Kalau Jakarta misalnya, itu mau sholatnya mesti lewat Jakarta. Misalnya apa di Kerawang mau masuk beda kan? Nah boleh. Nah jadi jangan di Jakarta sholat jamaknya, ya. Jadi ya Indramayu apa mana gitu. Nanti ketika pulang mau gitu. Kau udah sampai di Jakarta nggak berlaku lagi tuh. Oh tadi belum sholat di sana nih, di jamak di sini. Jangan. Sebelum masuk Jakarta. Dan ini berlakunya 3 hari. Kalau kita musafir,
Kita misalnya Pak Bambang ini Surabaya, ya dia ke rumah ibunya karena dia tinggal di Serpong Jaya kan udah. Nah dia ke Surabaya nih, ke rumah ibunya main 3 hari boleh melaksanakan di jamaah. Waktu sholat datang dia uncang-uncang kaki aja, lagi udah sholat duluan ya boleh. Tapi waktunya 3 hari dan jaraknya itu jarak tempuhnya. Nah ini Garut masuk udah lebih 90 kilo. Ya. Pak yang saya itu Pak sama yang saya yang belum dicapai itu, misalnya kita sholat duhur sama terus ke asar, pas kebetulan bus itu waktu asar berhenti, itu kita melaksanakan sholat lagi nggak asarnya? Ya kalau udah di jamaah ya kagak. Jadi begini, masalah sholat jamaah itu sekarang sholat johor kita nggak bisa melaksanakan sholat asar gitu. Kalau di sholat johor ada kesempatan waktu kita gabung johor dengan asar, namanya jamaah takdim, didahulukan. Ketika waktu johor kita nggak bisa, mobilnya nggak bisa berhenti, nah bisanya di waktu asar, gitu. Jadi ada syaratnya, johor dengan asar, maghrib dengan isya, subuh nggak bisa, gitu. Subuh masing sendiri. Kalau darat kan bisa, darat gampang lah. Kalau pesawat itu kita yang batas waktunya misalnya di daerah tengah gitu. Kita ke daerah tengah tuh. Kebanyakan kita ngerjainnya tuh di bandara buat dikosor di asar, johor ke asar gitu. Tapi itu kan jadi pelaksananya di Jakarta gitu. Boleh, nggak boleh. Ya nanti aja. Kalau misalnya nggak bisa ya di kodo apa gimana? Ini kan aturan ya. Ini kan aturan namanya ya. Nggak boleh. Jangan. Karena lewat waktu, jadi waktunya lebih dulu sana. Iya. Karena udah lewat hampir maghrib gitu. Kalau kita berangkat ini zuhur, kadang-kadang kan kesana udah maghrib. Ya kita berangkat misalnya bisa berangkat jam 4, jam 5 gitu, jam 4 belum. Jam 3 ada jam. Ini kita sholatnya di pesawat aja, istirahat waktu aja, gitu aja. Nanti ada. Ya, kayak saya kalau ke Papua itu subuhnya di pesawat ya. Iya, gitu aja. Kayak subuhnya di pesawat kalau di Papua. Jadi kita ini sebisanya. Tapi kalau sholat pesawat kan duduk ya, itu nggak sempurna. Nanti ketika tiba yang di tujuan, kita ulang sholatnya apa gitu. Pokoknya ketika waktu sholat tiba, kita harus sholat istirahat waktu, menghormati waktu. Gitu aja udah. Termasuk kita atiullah wa atur rasul gitu. Saya kira jelas ya. Ini udah malam nih. Nanyanya ke WA aja di grup. Kita tutup. Coba doanya dilihat. Doa yang kabar itu. Sebelumnya kita baca Fatihah ya. Semoga hadirnya kita di majlis ini adalah kiat kita, usaha kita, ikhtiar kita agar kita selamat nanti di akhirat. Karena kita punya harta banyak, kita punya uang banyak, kita punya ya segala-galanya di dunia ya, yang orang nggak punya kita punya. Nanti kita akan tinggalkan apa yang kita bawa ya, seperti kayak ini nih ya, ilmu amal kita yang kita bawa ya. Ini doa yang ini, coba lihat doa yang ini nih ya. Ya kita baca Fatihah, semoga kita senantiasa juga keluarga kita Allah kita mohon kepada Allah, kita minta sehat kepada Allah Subhanahu wa taala, juga keluarga kita, dan moga-moga kita istiqomahkan ibadah kita, dan andaikan kita dipanggil sama malaikat Israel dalam keadaan membawa iman dan Islam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dilihat ini. Alhamdulillah ghafuri lil 'abdi dzil gururi wal fardi fil umuri wa hamaqatil huburi wassalatullah dawama wassalamuhu tamama ala ma yaji imama wali anbiya khitama wa alal alil kirami wa sadikan nujumi fi qudwatil marami lil urbi wal ajami ya rabbana tarabna
وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد التصصب والحمد للإله بالبادي والتناهي والحمد للإله بالبادي والتناهي والحمد للإله bilbadi wa tanahi. Lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu nadanya dihafal. Jadi kalau bacanya semua baca, ya enak dengernya. Itu makanya kalau nanti gimana nadanya, nanti di setel YouTube. Jadi jangan bertahun-tahun ngaji tapi masih belum diem, menang baik kata orang Guarang gitu ya, mesti bisa gitu. Nanti nggak ada saya nggak dibaca doa. Aduh ya, mudah-mudahan ya kita niatin, pasang niat ya, nanti dilihat di YouTube bagaimana nadanya, pegang lembarannya gitu loh. Masa nggak bisa, anak TK aja bisa ya, mudah-mudahan ya. Mungkin kalau nadanya sih yang penting asal bisa aja tetap Ya aja. bisa ya, lama-lama bisa lah. Maksudnya ini, pasar ini sampai bingung tuh, yang mana ini? Karena banyak fotokopi ya. Gitu. Bingung. Ada lagi teman ya di grup udah ada, di mana sih pengajian nih malam ini? Masya Allah, dilihat macam-macam ini. Ya itu biasa manusia banyak punya pikiran ya. Ya mudah-mudahan yang penting kita sehat dulu dah ya. Ya. Amin. Amin. Kabul.